Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu. Hari ini kami dari DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara bersama dengan LBH Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara mendapat keluh kesah dari seorang dokter yang notabene di dalam pandemi ini beliau sudah banyak memberikan perhatiannya, banyak memberikan perjuangannya untuk melawan COVID bersama rumah sakit pemerintah. Namun hari ini dokter paru-paru, Dr. Ramadhani Suroso ini mendapat perlakuan yang tidak baik dari salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pringadi Medan, dengan mengatakan bahwasanya dokter ini terkena gangguan jiwa alias sakit jiwa. Nah, hal ini beliau melaporkan kepada LBH Partai Solidaritas Indonesia untuk meminta nama baik keluarga beliau dan nama beliau agar segera dipulihkan. Ya, karena terkait dengan hal ini dokter tersebut mengalami ada kerugian material, ada imaterial. Seorang dokter yang notabene jam 7 pagi selalu hadir di Rumah Sakit Pringadi visit pasien, tetapi hari ini mendapat surat yang tidak menyenangkan dari rumah sakit instansi pemerintah. Untuk itu saya minta kepada dokter ini untuk menceritakan kronologisnya sehingga dapat masyarakat memahami apa yang menjadi tujuan dari perjuangan ini. Saya persilakan. Bagi kita semua, saya Dr. Muhammad Ramadhani Suroso, spesialis konsultan onkologi. Beberapa waktu yang lalu, hampir sebulan, tepatnya pada hari ini, 14 Februari, saya menerima surat dari Rektor Rumah Sakit Pringadi Medan, Dr. Samsul, SPOG. Dan di dalam surat tersebut dikatakan bahwa saya diwajibkan untuk memisahkan kesehatan jiwa atau pemeriksaan MBPI di Rumah Sakit USU terkait adanya surat permohonan. Dan yang saya bingungkan adalah surat permohonan ini tidak dijelaskan dari siapa dan untuk siapa. Nah, kemudian dalam surat tersebut di situ diberitahukan bahwa untuk saat ini saya diberhentikan untuk melayani pasien rawat jalan, pasien rawat inap maupun untuk mendidik peserta didik yaitu OAS sampai surat tersebut dikeluarkan kembali, akan bisa kerja kembali. Nah, sampai saat ini saya sudah 1 bulan saya tidak bekerja. Saya sebagai ASN atau PNS, saya merasa tidak dihargai. Kemudian saya merasa terhina karena saya ini menyangkut keluarga besar kami, keluarga besar Suroso. Karena bukan saya aja sendiri, tapi bahkan keluarga besar saya yang di Medan, Jakarta ini merupakan suatu penghinaan yang kami disinggung berat. Karena sampai sekarang saya masih sadar tidak ada mengalami gangguan jiwa. Nah, dari hasil dari MBPI itu saya sudah datang langsung ke Rumah Sakit USU, ketemu sama dengan Profesor Almeida dan di sana diperiksa MBPI-nya. Nah, beliau mengatakan bahwa saya dalam keadaan normal. Nah, MBPI itu adalah tes kepribadian, bukan tes gangguan jiwa. Nah, ini saya lihat ada sedikit kesalahan dalam surat tersebut. Nah, dari hasil MBPI saya disimpulkan bahwa saya orangnya merasa terpojokkan dan tidak percaya di lingkungan sekitar. Nah, saya mohon dengan sangat agar Bapak Direktur Rumah Sakit Pringadi Medan, Dr. Samsul SPOG, untuk mengembalikan marwah saya, nama saya dan keluarga besar saya, dan meminta maaf secara tertulis. Karena surat tersebut itu ditujukan tembusannya hampir semua satu rumah sakit tahu, yaitu semua kepala bagian, departemen, kepala perawat, ruangan, semua seluruh rumah sakit. Dan saya merasa malu. Ya.
tolong kepada Bapak Direktur Pribadi, saya dengan mohon sangat untuk meminta maaf atas surat tersebut. Terima kasih. Pasien COVID bahkan sudah terserang 3 kali terkena COVID saat penanganan dan memang spesialis paru-paru. Dengan semena-mena Kepala Rumah Sakit Pribadi mengatakan hal ini mendapatkan gangguan jiwa hanya gara-gara ada persoalan-persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan klarifikasi, tetapi pihak Pribadi melalui pimpinannya Pak Dirut tidak melaksanakan hal tersebut. Nah, untuk itu kami dari Partai Solidaritas Indonesia melakukan upaya-upaya hukum agar kerugian yang diterima oleh Dr. Ramadhani Suroso ini baik material maupun imaterial, karena sebulan ini beliau sudah tidak boleh masuk lagi ke Pribadi, ya. Yang paling bahayanya tembusan ini bisa dijadikan jurisprudensi untuk seluruh dokter yang ada di Indonesia, bahwasanya hari ini Dr. Denny berdasarkan pemberitaan Pribadi terkena gangguan jiwa. Ini mencoreng nama Dr. Denny dan keluarganya. Nah, kami dari Partai Solidaritas Indonesia melalui Rio dan Robi, Ketua LBH, kami minta sampaikan langkah-langkah hukum yang akan kita ambil sampai persoalan ini clear and clean. Umum daerah Dr. Pribadi akreditasi paripurna sertifikat nomor 624/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 Jalan Profesor Muhammad Yamin yang sesuai dengan pok surat dengan nomor surat 445/247/W Telmed -2022. Sifatnya penting, lampirannya kosong perihal penghentian sementara pelayanan dokter kepada saudara Dr. Muhammad Ramadhani SPP. Kepentingan pelayanan terkait dengan permohonan pemeriksaan kesehatan jiwa atau dalam kurung MMPI saudara ke Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara dan menunggu hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Rumah Sakit Dr. Pribadi Medan, maka untuk sementara saudara tidak diperkenankan memberikan pelayanan kepada pasien rawat jalan dan rawat inap serta melaksanakan pendidikan kepada peserta didik Rumah Sakit Umum Dr. Pribadi Medan. 2. Untuk kepentingan pelayanan ke KSM Paru supaya menyesuaikan jadwal tugas anggota KSM Paru agar tidak menjadi kendala dalam memberikan pelayanan. 3. Disampaikan pelaksanaan sebaik-baiknya atas pelatihan kerjasama. Kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini hasil MMPI itu belum diterima secara resmi, tapi surat sudah dikeluarkan dan tembusannya kepada para wadir RSUD PM Pribadi Medan, para kabak atau kabit RSUD PM, para komite medik RSUD PM, ke Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD PM, KAKSM Paru RSUD PM, KAIGD, KA Instansi Rawat Jalan, KA Instansi Rawat Inap, dan Pertinggal. Nah, ini yang mau kita pertanyakan kepada pihak Direktur Pribadi. Beliau diberhentikan sementara terkait pelayanan dokter di Rumah Sakit Pribadi. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan dari awal sampai hingga keluarnya surat ini, kami dari LBH PSI Sumut menilai ini adalah salah satu pelanggaran hukum yang menurut kami berat. Kenapa kami nyatakan seperti itu? Di sini dijelaskan bahwasanya dalam rangka untuk kepentingan pelayanan terkait dengan permohonan pemeriksaan. Di sini ada bahasa permohonan. Dalam hal ini kami bertanya, siapa yang melakukan permohonan kepada direktur? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah direktur sendiri yang memohonkan untuk diperiksa klien kami ini kesehatan jiwanya? Setelah kami dalami, kami pertanyakan kepada Dr. Muhammad Ramadan, klien kami, ternyata pemeriksaan kesehatan jiwa atau MMPI ini berbeda. MMPI ini termasuk pemeriksaan tes kepribadian.
Sementara di sini dijelaskan pemeriksaan kesehatan jiwa. Dalam hal ini MMPI sudah dilalui oleh klien kami, sudah diperiksa dan sudah keluar hasilnya, tapi belum diberikan kepada klien kami secara tertulis. Yang kedua, terkait pemeriksaan kesehatan jiwa belum ada sama sekali dilakukan. Seperti itu kan, Dok? Ya. Nah, yang ketiga, yang menjadi pertanyaan kami, ini MMPI sudah selesai diperiksa. Mungkin direktur sendiri sudah menerima hasilnya. Tetapi penghentian sementara pelayanan dokter ini sampai kapan? Klien kami kan menunggu di sini sifatnya. Apalagi klien kami merupakan ASN, yang dimana ASN itu berlindung pada undang-undang aparatur sipil negara. Kan seperti itu. Apakah sampai menunggu? Sementara kami lakukan undangan, tapi beliau tidak hadir dikarenakan sebab satu hal yang penting menurut beliau yang harus diutamakan. Jadi langkah-langkah yang kami akan lakukan, yang pertama kami akan melakukan proses baik secara pidana maupun perdata. Kenapa? Karena klien kami mendapatkan kerugian. Ya, contoh salah satunya ketika beliau berdinas di Pringadi, beliau visit, beliau mendapatkan apa itu salary ya, gitu kan? Nah, sampai sekarang karena udah 1 bulan beliau tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi ini yang jadi pertanyaan besar kami, siapakah yang melakukan permohonan ini? Seharusnya Direktur Rumah Sakit Umum Pringadi ini melakukan tabayun terlebih dahulu, dipanggil si pemohon, dipanggil si termohon, apa keluh kesal dari si pemohon ini. Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik seperti kata Ketua DPW, kenapa mesti sampai keluar surat seperti ini gitu? Itu yang jadi pertanyaan kami. Jadi saya harapkan tindakan-tindakan ini menjadi perhatian juga pada Bapak Wali Kota Medan. Karena beliau salah satu, kita bilang, dokter spesialis paru pejuang untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Beliau sudah berdinas cukup lama. Beliau sudah ngambil sekolah spesialis paru, tidak mudah untuk mendapatkan itu semua. Jadi kami harus mengetahui apa permasalahan. Sampai sekarang dokter ini tidak tahu melakukan apa yang dilakukannya. Secara kode etik sudah diperiksa, MMPI sudah selesai. Terkait surat ini gimana? Apakah standar segitu aja atau ada tindak lanjutnya? Ini yang jadi pertanyaan kami. Jadi mungkin itu dari saya selaku Ketua LBH. Mungkin ada sampai juga untuk rekan saya sendiri, dan tentunya di kedepannya kami akan melakukan upaya-upaya hukum, yakni ialah melakukan pendekatan secara pidana ataupun perdata. Nah, ini terkait mengenai kepastian hukum apa yang terdapat daripada surat yang diberikan terkait mengenai penghentian sementara pelayanan dokter. Karena di dalam penghentian sementara pelayanan dokter ini tidak disampaikan sampai berapa lama penghentian ini berakhir. Nah, dengan atas keberatan itu sedikit saja yang ingin saya sampaikan bahwasanya tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum baik itu secara dalam untuk menemukan kepastian hukum terhadap klien kami agar semuanya kembali normal, dan di mana klien kami ini menemukan pemulihan daripada kehormatan atas nama baik itu pribadi dan atas nama keluarganya. Jadi sedikit itu aja yang saya sampaikan. Di dalam rangkaian ini belum ada dasar-dasar keputusan, sang direktur langsung mengeluarkan potong surat seperti yang tadi telah kita jabarkan. Di sini kami juga sebagai LBH Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara meminta upaya perlindungan hukum kepada Pak Wali Kota terhadap Dr. Ramadhani Suroso ini. Karena Pak pimpinan dari Rumah Sakit Pringadi ini adalah Wali Kota, sehingga kami meminta perhatian khusus. Jangan pula akibat persoalan ini langsung Dr. Ramadhani dipecat dan lain sebagainya. Ini yang dapat saya sampaikan.